Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semua jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Hari ini adalah hari Minggu Paskah ketiga bagi kita. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kita walaupun di rumah, tapi semangat di dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan tetap ada pada kita. Betapa hebatnya Tuhan dalam hidup kita. Kasih-Nya adalah kasih yang tidak pernah berkesudahan. Kasih-Nya sampai hari ini boleh kita rasakan. Sehingga kita berkata, dengan apakah Tuhan kami balas segala kebaikan yang telah Kau perbuat bagi hidup kami. Hanya dengan menyembah-Mu, hanya dengan bersyukur kepadamu, hanya dengan taat dan setia di hadapan-Mu. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Kau pulihkan hidupku. Haleluya Tuhan, haleluya bagimu. Kami datang umat-Mu dengan berkata kepadamu, dengan bersyukur, Kau Allah yang setia. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan hidupku, selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku apakan ku balas, apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur selamanya. Betapa baiknya Kau Tuhan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya ya Allah. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia. Mari kita katakan lagi di hadapan Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku.
hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau berterima kasih kepadamu Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita katakan bahwa Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami. Sehingga dengan apakah dapat kami balas segala kebaikan-Mu itu Tuhan. Kebaikan yang telah Kau berikan bagi kami melebihi dari segalanya. Melebihi daripada dalamnya lautan, luasnya samudra dan tingginya cakrawala. Sungguh luar biasa Kau Tuhan bagi kami. Biarlah kami terus bersyukur dan bersyukur. Meskipun badai hidup banyak kami lalui. Bahkan di tengah-tengah badai COVID-19 ini Tuhan. Kami tetap bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Allah kami adalah Allah yang hebat dan Allah yang luar biasa. Yang akan terus memelihara dan menjaga kami. Dan tidak pernah berhenti kasih setiamu bagi kami Tuhan. Orang-orang yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami mau menyatakan sekali lagi dengan segenap hati kami. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ibadah Minggu Paskah 3 ini akan ditabiskan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Albert Tombokan. Mari kita memuji Tuhan dengan berkata dengan segenap hati kita, ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus kurasakan bahwa Tuhanku dekat. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada
juru selamat agar jangan ku sesat. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing budi malam. Jemaat, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita katakan sekali lagi pujian ini. Ku perlukan juru selamat, juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing di malam pun tenang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah Minggu Paskah yang ketiga pagi hari ini. Kebaktian ini didasarkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing dalam ibadah Minggu Raya ini terambil dari Lukas pasal 5 ayat yang ke-32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Sekarang kita sampai kepada warta jemaat. Selamat hari Minggu untuk semua jemaat GMI Salom Medan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya akan terus memelihara hidup kita di tengah-tengah berbagai tantangan dan pergumulan hidup ini. Kita nanti akan mengumpulkan persembahan, yaitu persembahan ke depan adalah persembahan untuk pembangunan. Sesuai dengan anjuran pemerintah dan keputusan Majelis Sinode GMI, untuk itu dihimbau bagi semua supaya di rumah saja dan menggunakan kebersamaan dengan keluarga
untuk terus membangun mesbah keluarga atau ibadah keluarga, serta mendoakan situasi ini akan segera berakhir. Karena ibadah minggu di keluarga akan berjalan sampai bulan Mei, maka dalam ibadah keluarga, setiap persembahan yang dikumpulkan diserahkan kepada jemaat yang sudah ditunjuk untuk masing-masing keluarga. Gereja masih akan terus memberikan kesempatan bagi jemaat untuk berbagi kasih kepada orang lain melalui persembahan sosial sembako, misalnya beras, minyak goreng, gula, dan lain-lain, dan bisa diserahkan ke gereja untuk disalurkan ke mereka yang membutuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mari kita lihat pengumuman mengenai keuangan kita. Saldo kas per tanggal 25 bulan 4 tahun 2020 sebesar 183.266 rupiah. Uang keluar 13.945.000 rupiah. Terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan untuk mendukung pelayanan. Kita juga bisa melihat dana pembangunan saldonya 13.012.000 rupiah. Saldo di Lintong 90.638.000 rupiah. Kas misi lokal 2.901.000. Kas sidang sinode 5.892.000 rupiah. Demikianlah warta mengenai keuangan Gereja GMI Salom Medan Tuntungan. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun, tanggal 26 April sampai dengan 2 Mei 2020. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Angelin Sianipar yang lahir tanggal 26 April, Ibu Terang Malam Buru Perangin-Angin lahir tanggal 28 April, Bapak Tulus Sihombing lahir tanggal 1 Mei, Margaret Simajuntak lahir tanggal 1 Mei, Priscilla Akulia Manulang lahir tanggal 2 Mei. Kado untuk yang berulang tahun. Sebab itu jadikanlah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mari kita menyiapkan hati kita dengan pokok-pokok doa yang sudah ada di hadapan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan, sampai saat ini kami ada dalam keadaan sehat. Walaupun kami beribadah secara keluarga di rumah masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami semua keluarga jemaat di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan berbagai pergumulan hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena sampai saat ini Tuhan masih memelihara hidup kami. Kami sungguh merasakan bagaimana pertolongan Tuhan bagi hidup kami. Hanya kami bisa mengatakan syukur Bapa atas pemeliharaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa di tengah-tengah situasi ini, kiranya keluarga kami, iman kami semakin kuat dan tetap bersyukur karena Tuhan tetap melindungi kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa supaya Tuhan memenuhi kebutuhan kami di tengah-tengah keadaan ekonomi kami yang sulit pada saat ini. Bila Tuhan, kami tetap berharap kepada-Mu ya Tuhan, karena Tuhan mengerti, Tuhan melihat apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Bila Tuhan, lewat penderitaan, lewat tantangan yang kami hadapi, bila iman kami semakin kuat,
dan kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak kami dalam studinya. Khususnya Tuhan, pada saat sekarang ini anak-anak kami semua belajar di rumah. Mereka sedang mempersiapkan diri masuk ke SMP, SMA dan perguruan tinggi. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu, berkatilah anak-anak kami Tuhan, supaya hari-hari yang dia pergunakan sungguh-sungguh dia bisa gunakan dengan baik. Belajar Tuhan, berdoa, bergumul di dalam Tuhan, sehingga semua nanti hasil ujian mereka bisa baik Tuhan. Sehingga apa yang dirindukan, apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kami, mereka sepenuhnya berharap saja kepada Tuhan. Berkati kami sebagai orang tua Tuhan, agar kami juga bisa memperhatikan anak kami lebih baik lagi, sehingga mereka juga tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Belah mereka terus berdoa, terus belajar, dan terus berharap saja kepada Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa supaya semua orang percaya terus menjadi garam dan terang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, dengan berpeduli kepada setiap saudara-saudara kami, supaya kami juga belajar Tuhan memperhatikan, belajar menolong, belajar memberi dengan keberadaan kami masing-masing, sehingga semuanya kami tertolong satu dengan yang lain. Tuhan, terima kasih Tuhan, ajar kami, dan supaya dalam kekurangan kami juga, kami belajar memberi kepada sesama kami manusia, dan sesama kami juga belajar tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami, para tenaga medis, sukarelawan untuk merawat saudara-saudara kami yang sakit, yaitu dalam merawat khususnya COVID-19, dan semua keluarga yang kehilangan anggota keluarga. Oh Tuhan Yesus, Engkau melihat semuanya ini. Tuhan melihat keberadaan semua anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu, para medis, para dokter semuanya Tuhan. Tolonglah berikan kekuatan kepada hamba-hamba-Mu ini, kepada saudara-saudara kami ini, baik yang merawat, baik yang sakit Tuhan, supaya semuanya kami berharap saja kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Oleh karena itu Tuhan, kami bermohon dengan rendah hati, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada para medis, Engkau memberkati obat, Engkau memberkati fasilitas yang ada Tuhan. Terlebih-lebih bilur-bilur-Mu menjamah semua saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit, atau mereka juga dalam isolasi diri di rumah mereka masing-masing. Tolonglah Tuhan, supaya sungguh-sungguh terjadi kesembuhan yang luar biasa, sehingga kami semuanya Tuhan menyatakan Engkau Allah kami yang sanggup menolong kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin negara kami Tuhan, supaya Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kebersamaan Tuhan, supaya negara ini juga sungguh-sungguh aman dalam kehidupan kami masing-masing. Jauhkan kami semua dari niat-niat orang jahat Tuhan. Tapi biarlah kami tetap berdoa, tetap berharap, tetap mengasihi satu yang lain, supaya sungguh-sungguh iman kami bertumbuh, berakar dan berbuah di tengah-tengah keadaan yang kami hadapi pada saat sekarang ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, di balik semuanya ini ada rencana yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan rendah hati Tuhan kami mohon, kalaulah bisa Tuhan, biarlah virus corona ini secepatnya berlalu dari kami Tuhan, dari negara kami ini Tuhan. Tapi semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu ya Tuhan, kuasa-Mu, kasih-Mu tidak pernah melepaskan kami dari hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami sampaikan kepadamu. Kiranya kehendak-Mu lah terjadi dalam segala kerinduan dan permohonan kami. Mari kita tutup ibadah kita, doa syafaat kita ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mari kita membuka Mazmur 116 ayat 12 sampai ayat 19. Saya akan bacakannya, kita juga membacanya di rumah. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itulah yang terus meneguhkan kita untuk tetap berdiri di dalam Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan bersorak-sorai. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia tetap baik selama-lamanya. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ya baik, ya baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. sekali lagi mau kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. Ya baik, ya baik. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan berkata di hadapannya bahwa
Kalau bukan karena salib-Mu Tuhan, maka kami akan binasa. Dan oleh karena salib-Mu lah kami bisa hidup sampai pada hari ini. Dan hidup yang kami hidupi ini, biarlah hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kami sudah dipulihkan, karena kami sudah diubahkan. Maka kami yang percaya kepadamu akan berkata bahwa ada tempat yang mulia yang sudah Tuhan siapkan bagi kami di sorga mulia. Mari kita terus dengan segenap hati kita menyembah Dia, meninggikan Dia. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kau. Sekali lagi mari kita katakan dengan teduh hati kita, ada tempat yang mulia. Yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulih. Oleh karena salib-Mu, oleh karena salib-Mu Tuhan, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkan, kuasa salib-Mu pulihkanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sembah Dia, mari kita agungkan Dia, Raja di atas segala raja, yang rela mati, yang rela mau datang ke dunia menjadi hina untuk mati, untuk kita supaya kita bisa diselamatkan, supaya kita bisa hidup. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan Dia. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Engkau Bapa yang luar biasa bagi kami, Engkau hebat bagi kami Tuhan, Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan, itulah firman-Mu. Oleh karena kasih-Mu adalah kasih yang luar biasa ya Tuhan.
Kasih yang tidak dapat disejajarkan dengan apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami meninggikan-Mu, Raja kami, Tuhan kami. Allah kami yang berdaulat dan berotoritas atas segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Haleluya. Sekali lagi mari kita nyatakan ada tempat yang mulia. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku Tuhan. Ganti dosa. Ya Tuhan, betapa kuatnya kasih-Mu bagi kami. Lebih dari yang kami kira. Pengampunan-Mu Kau berikan bagi kami. Pengampunan yang ku terima. Kasih Yesus yang abadi mengalir oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Oleh karena salib-Mu, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan, kuasa salib-Mu pulihkanku, salib-Mu pulih. Sekali lagi, kuasa salib-Mu pulihkan kami Tuhan. Pulihkanku. Kuasa salib-Mu Tuhan telah memulihkan kami. Kuasa salib-Mu Tuhan mengangkat kami dari lumpur dosa. Dan Engkau memberikan kehidupan, Engkau menjadikan hidup kami menjadi berarti, bernilai. Dan itu melalui karya salib-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau, Allah yang telah menganugerahkan hidup bagi kami sampai hari ini. Inilah pujian dan penyembahan kami. Dan saatnya bagi kami akan menerima dan menikmati kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan seluas-luasnya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk semua jemaat GMI Shalom, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Terpujilah Tuhan, hari ini dalam ibadah raya, ibadah Minggu Paskah yang ketiga ini, kita masih diizinkan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Baik kita yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Doa dan harapan kami, biarlah semua jemaat Tuhan, jemaat GMI Shalom Medan Tuntungan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan akan terus kita nikmati, sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dan sukacita kita
akan terus bertambah karena Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Dan kita akan membaca ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-41. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 dan kita akan membaca sampai ayat 41. Saya akan membacakan untuk kita semua dan mari kita memperhatikan, menyimak masing-masing dalam keluarga masing-masing dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 ayat 36 sampai ayat yang ke-41. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikian jauh firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema yang menjadi perenungan kita di Minggu Paskah yang ketiga ini adalah bertobat dan berbalik pada jalan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertobat dan hidup di dalam jalan Tuhan adalah berbicara tentang suatu proses di tengah-tengah perjalanan hidup iman kita. Dan itu akan terus kita jalani di sepanjang hidup kita. Saudara, bertobat adalah perubahan yang didorong oleh kesadaran akan kebenaran Tuhan. Kebenaran bukan hanya menyangkut kesadaran moral, bukan hanya menyangkut bagaimana mengubah perilaku kita, tetapi juga kesadaran kepada sebuah pemahaman yang secara menyeluruh di dalam kehidupan kita. Maka sangatlah penting bagi kita untuk terus belajar, untuk terus mengevaluasi diri kita. Dan kita terus bercermin melihat diri kita di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tidak tahu sejauh mana perjalanan hidup kita. Dan dalam perjalanan yang bagaimana kita lalui. Dan apakah kita menyadari bahwa di dalam perjalanan kita, kita akan terus berjalan di dalam jalannya Tuhan. Dan itu hanya bisa dijawab oleh masing-masing kita. Sekalipun kita berkata bahwa kita adalah orang percaya. Sekalipun kita berkata bahwa kita adalah orang yang hidup di dalam Tuhan. Karena itu tidak menjamin kita bahwa kita akan terus berjalan
di dalam jalannya Tuhan. Maka penting bagi kita untuk terus mengevaluasi diri kita. Jangan-jangan apa yang saya jalani ini menurut saya adalah benar. Tetapi menurut Tuhan belum tentu itu adalah sebuah kebenaran. Bercermin menjadi bahan evaluasi untuk kita. Seperti seorang yang terus mau belajar untuk melihat dirinya. Saya percaya dalam sehari lebih dari 1 atau 2 kali kita akan bercermin. Kenapa kita harus bercermin? Karena supaya kita memastikan apakah saya ini tampil rapi, tampil menarik. Maka itu akan membuat kita selalu melihat diri kita di hadapan cermin. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Dan firman Tuhan akan mengambil peran penting bagi kita di dalam proses hidup kita untuk kita melihat diri kita. Untuk kita bercermin atas apa yang kita lakukan dan apa yang kita jalani di dalam kehidupan kita saat ini. Dan firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Saya percaya ini menjadi bahan yang penting untuk kita. Dan yang kita sudah tahu bersama. Bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah akan sangat bermanfaat bagi kita untuk mengajar kita. Untuk menyatakan kesalahan kita. Bahkan untuk memperbaiki kelakuan kita. Mendidik kita supaya kita hidup di dalam kebenaran itu. Maka penting agar firman itu akan selalu berbicara, mengajar, memperbaiki diri kita, menyatakan kesalahan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, melalui khotbah Petrus kepada semua orang Yahudi dan orang-orang yang ada di Yerusalem. Telah memperlihatkan kepada kita bagaimana orang yang telah mengalami jamahan Tuhan oleh kuasa Roh Kudus. Yang memberi diri untuk dibaptis. Tapi bukan hanya sekedar itu. Tetapi mereka juga dapat menunjukkan sebuah perubahan-perubahan yang nyata. Respon iman mereka terhadap karya Kristus yang telah datang ke dunia menyelamatkan mereka. Sehingga mereka mengalami pertobatan yang luar biasa. Dan kita bisa lihat dalam bagian firman Tuhan ini. Apa dampak yang mereka alami, apa sikap yang mereka buat. Apa perubahan yang mereka kerjakan. Tak kala Tuhan menjamah hidup mereka. Maka bagian firman Tuhan ini juga akan mengevaluasi kita orang percaya. Dalam melihat perubahan-perubahan yang nyata sebagai sebuah dampak pertobatan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan kita juga akan melihat bagian apa saja yang perlu untuk kita bangun dan harus kita perbaharui sebagai wujud pertobatan kita. Karena berbicara bertobat, kata ini sering kali dan terus akan terdengar dalam telinga kita. Tetapi pada kenyataannya banyak orang yang tidak hidup sesuai dengan pertobatan yang sebenarnya. Maka hari ini membuat kita akan mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Yang pertama dalam ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menjadi penting bagi kita untuk kita renungkan. Karena pertobatan itu juga akan membawa kita kepada sebuah perubahan-perubahan, termasuk dalam perubahan pengenalan kita akan Allah.
dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini menjadi awal perjalanan gereja dan memberi sebuah dasar penting dalam kekristenan, dalam pengenalan akan Tuhan. Maka dalam ayat 36 ini, dalam seruan Petrus, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Harus tahu dengan pasti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kegagalan mengenal dengan benar siapa Tuhan akan sangat berdampak pada respon seseorang atau respon kita terhadap apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Pengenalan kita akan Tuhan akan berdampak atas pikiran kita, perkataan dan perbuatan kita. Dan hal ini dibuktikan dalam pengenalan orang-orang Yahudi tentang siapa Yesus. Kegagalan mereka dalam pengenal Dia hanya sebatas pengetahuan yang tidak sama dengan sesuatu yang nyata, yang real, yang terjadi pada saat itu. Karena bagi Israel, bagi orang Yahudi, Mesias yang akan datang itu, Dia datang dalam kemegahannya. Dan Dia bukan datang dengan mahkota duri. Maka Petrus dalam khotbahnya menjelaskan keberadaan Yesus. Bahwa Dia sudah ada dalam zaman perjanjian lama. Dia sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dan itu dinyatakan oleh Petrus kepada orang Israel ini. Dia mengutip dalam kitab Yoel pasal ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Bahkan dia juga mengutip apa yang dinyatakan oleh Daud, yang dinubuatkan oleh Daud. Dan ini mau menjelaskan bahwa pengenalan akan Tuhan itu menjadi dasar bagi seseorang untuk terus mengalami pembaharuan di dalam kehidupannya. Dan Petrus mau mengajak orang-orang ini untuk melihat bahwa Yesus yang tersalib itu, Yesus yang mati itu, Yesus yang bangkit itu, Yesus yang naik ke surga itu, bahwa Dia telah ditentukan oleh Allah di dalam ayat yang ke-22. Dia bukan hanya ditentukan oleh Allah, tetapi Dia juga diserahkan oleh Allah. Maka tak kala Dia harus mengalami penderitaan, tak kala Dia harus teraniaya, tak kala Dia harus tersalib, itu bukan karena Dia tidak mampu mengeluarkan dirinya dari penderitaan itu. Tapi itu karena ketentuan yang ditentukan oleh Bapa, pemilik hidupnya. Maka Dia diserahkan Allah untuk mengalami penderitaan salib itu. Dan semuanya dikerjakan itu dalam tujuan Allah. Demi keselamatan dunia ini. Menurut maksud dan rencananya Tuhan. Itu bukanlah sebuah peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Tapi ini sebuah bagian rancangan Allah dari zaman perjanjian lama sampai kepada Kristus. Dan semua yang dinubuatkan itu telah dinyatakan di dalam perjanjian baru. Dan itulah yang disaksikan dan itulah yang ada di hadapan mereka. Dan Dia mengerjakan semuanya dalam maksud dan rencana Allah. Dan Dia disalibkan. Kata firman Tuhan ayat yang ke-23. Dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tapi bukan hanya sampai di situ. Allah membangkitkan Dia dan melepaskan Dia.
Allah membangkitkan dan melepaskan dia dari cengkraman maut itu. Inilah kedaulatan Allah. Inilah kuasa Allah yang dinyatakan. Bahwa ketika dia mengalami penderitaan itu, tak kala dia mengalami penganiayaan itu, tak kala dia disalib, bahkan dia mati untuk kita. Tapi dia juga menyatakan bahwa kebangkitannya itu benar-benar seperti yang telah dinubuatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia yang tak berdosa itu dibuat dosa. Maka penting bagi kita untuk melihat Kristus itu harus dalam kerangka kedaulatan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan pengenalan kita akan Allah? Pengenalan yang benar tentang Allah akan membangun kepercayaan kita kepadanya. Sehingga dalam keadaan apapun yang terjadi, pengenalan dengan Allah akan terus meneguhkan, menguatkan kita. Pengenalan yang dalam kepada Allah akan menghibur kita. Pengenalan akan Allah yang benar akan memimpin kita. Pengenalan yang benar kepada Allah di dalam Kristus Yesus juga yang akan memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Karena kebangkitan Kristus memberi sebuah pengharapan yang baru bagi setiap orang yang percaya bahwa ada kehidupan kekal yang telah disiapkan, yang akan diberikan oleh Allah kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Apapun situasi yang ada saat ini, apapun keadaan yang sementara kita jalani ini, pengenalan akan Allah akan menolong kita untuk bisa menyikapinya dengan benar dan baik. Sehingga apapun keadaan yang ada akan terus menolong kita dan kita membangun kehidupan rohani kita. Dan kita akan menikmati sukacita di dalam Tuhan. Amin. Dan Tuhan akan terus memperlihatkan kepada kita bagaimana Dia sebagai Tuhan yang bertanggung jawab akan menuntun hidup kita. Yang kedua, saudara ini kasih Tuhan, dalam ayat yang ke-37 dikatakan ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, respon yang ditunjukkan oleh orang Yahudi dan mereka yang tinggal di Yerusalem ketika mendengar khotbah Petrus, dicatat dalam Alkitab ini. Yang pertama adalah dalam ayat 37 ini, mereka sangat terharu. Dalam terjemahan lain dikatakan mereka terharu, dikatakan tertusuklah hati mereka. Ketika mereka mendengarkan Petrus berbicara, Petrus menyampaikan Injil itu. Dan mereka menikmati sehingga mereka pun bukan hanya sampai kepada rasa terharu itu. Tetapi lebih dalam lagi yang dikatakan dalam Alkitab ini. Tertusuklah hati mereka mendengarkan firman Tuhan itu. Dan mereka firman itu menembus secara menyeluruh di dalam kehidupan mereka. Inilah respon yang diambil. Inilah respon yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pekerjaan Roh Kudus. Inilah pekerjaan firman itu yang dinyatakan kepada kita. Karena firman itu sangat kuat. Bahkan firman itu lebih tajam daripada pedang bermata dua. Dia akan terus menusuk hidup kita. Makan menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh itu.
Dan menjadi evaluasi dan pertanyaan bagi kita. Masihkah firman itu terus menusuk di hati kita? Masihkah pemberitaan firman itu memberi pengaruh dalam kehidupan kita? Masihkah di saat-saat yang sulit yang sementara kita jalani ini, ada firman yang terus berbicara, yang terus mengubah dan terus memperbaiki kehidupan kita? Dan tak kala firman tidak mengubah kita, inilah yang harus kita sikapi. Inilah yang harus kita responi. Maka kata yang tepat untuk itu adalah bertobat. Saudara dikasih Tuhan, yang kedua yang mereka tunjukkan adalah, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Firman tidak cukup hanya sampai menusuk hati seseorang. Tapi firman itu perlu diresponi dengan sikap kerelaan hati kita. Karena ini juga menjadi keinginan Tuhan sebagai bentuk kasih-Nya kepada kita. Kalau bentuk kasih-Nya dia menegur kita, dia mengajar kita. Dan kita harus dituntut bagaimana kita menyikapinya dengan kerelaan dan bertobat. Dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Hal inilah yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi yang ada di Berea. Apa yang dilakukan mereka? Dalam firman Tuhan Ibrani dikatakan bahwa mereka orang-orang Yahudi yang ada di Berea dalam kisah 17 ayat 13. Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Sejauh mana kita dalam kerelaan kita untuk menerima firman itu. Di dalam kerelaan itu ada sebuah pengorbanan yang harus diwujudkan. Sebagaimana kehendak Allah bagi kita sesuai dengan firman-Nya. Dan itu juga ditunjukkan oleh seorang Abraham. Ketika dia harus diminta oleh Tuhan untuk mengorbankan anaknya. Maka Alkitab dalam Ibrani 11 ayat 17 mengatakan bahwa dia rela mempersembahkan anaknya yang tunggal itu. Maka kerelaan kita untuk menerima firman itu harus ditunjukkan secara nyata. Dan inilah yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi ketika firman itu berbicara kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keegoisan, kepentingan-kepentingan, bahkan pertimbangan-pertimbangan untung rugi, dan lain sebagainya. Terkadang itu menjadi tantangan besar dan berat buat kita, untuk kita bisa mampu sampai kepada sebuah kerelaan, untuk menyatakan dan untuk memberikan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Sakeus menjadi teladan iman bagi kita. Tak kala dia menerima Tuhan di dalam hidupnya. Tak kala dia mengalami pertobatan di dalam hidupnya. Apa yang dilakukan oleh Sakeus? Dalam Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sakeus bukan hanya dengan sukacita menerima kedatangan Tuhan. Tapi dalam ayat yang ke-8 dikatakan, kemudian ia berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku ini akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Inilah respon terhadap kebenaran Allah. Inilah respon terhadap firman Tuhan yang ditunjukkan oleh seorang Sakeus. Maka ini juga mengevaluasi kita sebagai orang percaya. Mengevaluasi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan mengevaluasi kita sebagai hamba Tuhan sekalipun.
apakah benar kebenaran itu mempengaruhi kehidupan kita? Saudara, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, tak kala mereka mendengarkan Petrus berkhotbah, mereka bukan hanya memberi diri mereka untuk bertobat dan mereka dibaptis, tetapi mereka juga menyatakan diri mereka dalam sebuah pernyataan yang sungguh-sungguh juga menjadi pertanyaan kita kepada diri kita masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh mereka di sini, katakan, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Apakah yang harus saya perbuat dengan karya keselamatan yang Engkau berikan buatku? Pernahkah kita bertanya hal yang sama dalam kekristenan kita? Dan ini akan menjadi pertanyaan besar untuk kita semua. Dan harus kita jawab di hadapan Tuhan. Apa yang harus dan apa yang sudah aku perbuat di dalam menikmati karya keselamatan yang Allah sudah kerjakan? Maka orang yang bertobat harus sampai kepada sebuah kerelaan untuk mengerjakan apa yang Allah inginkan untuk dikerjakan. Dan harus dalam sikap kerelaan dengan penuh pengorbanan. Sejauh mana kita meresponi panggilan Allah dalam pekerjaan Tuhan? Sejauh mana kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita? Ataukah kita hanya berfokus kepada diri kita? Apakah kita hanya berfokus kepada kesenangan kita sendiri? Padahal kita adalah anak Tuhan. Padahal kita adalah orang yang bertobat. Tapi sudahkah kita bertanya, apa yang aku perbuat? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami saat ini, maka ini menjadi perenungan buat kita. Sebagai jemaat, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah yang sudah kita perbuat di tengah-tengah kehidupan kita? Yang terakhir, yang ketiga dalam bagian firman Tuhan ini. Ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 kata yang penting di sini yang saya sungguh diberkati. Yang pertama adalah bertobatlah. Yang kedua dibaptis. Dan ketiga menerima Roh Kudus. Kata ini menjadi sebuah tanda. Menjadi sebuah bukti dimulainya suatu perubahan yang baru dalam kehidupan seseorang. Kata ini menjadi sebuah tanda dan dimulainya kehidupan yang baru bagi orang-orang Yahudi. Bertobat, dibaptis dan menerima Roh Kudus. Dan tanda perubahan ini harus terlihat nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Maka orang yang bertobat harus dapat mempertunjukkan atau dapat mempertontonkan perubahan-perubahan yang nyata di tengah-tengah kehidupannya. Kata bertobat, kita tahu bersama itu adalah kata yang dalam bahasa Yunani katakan metanoia. Ada kata yang lain juga dikatakan di situ, bukan hanya kata metanoia, tapi ada kata metamelomai. Menyesal. Kalau metanoia itu lebih dalam lagi. Karena kata menyesal itu, seorang yang menyesal, dia belum tentu bertobat. Tapi kata metanoia itu lebih menunjukkan sebuah perubahan pikiran. Dan kata ini sering digunakan untuk menunjukkan pertobatan yang sejati itu. Kata inilah yang dipakai oleh Yohanes dan juga dipakai oleh Tuhan Yesus. Artinya bahwa pertobatan Kristiani harus lebih menekankan kepada perubahan pikiran daripada berorientasi kepada perbuatan fisik yang kelihatan.
Jadi sangatlah jelas kalau pola berpikir kita kalau pola pikir kita berubah, maka perbuatannya dan seluruh kehidupannya pun pasti akan berubah. Maka sebagai orang percaya, kita harus menunjukkan perubahan itu. Bukan hanya sebatas menyesal. Banyak orang mendengar firman Tuhan, diingatkan firman Tuhan, menyesal. Tapi tidak sampai kepada perubahan hidupnya. Hari ini menyesal, pulang dari gereja, kembali lagi kepada perbuatan-perbuatan yang lama. Itulah yang namanya metamelomai. Perubahan yang sementara. Tapi kita harus menunjukkan perubahan yang nyata, perubahan yang sejati. Kita harus mengalami pertobatan, kita harus mengalami metanoia di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita bertobat? Sudahkah kita mengalami pertobatan yang sejati itu? Sudahkah kita menikmati pertobatan yang sesungguhnya sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan? Maka orang yang hidup di dalam Tuhan harus sampai kepada pertobatan ini. Kegagalan kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya akan terus membawa kita untuk kita merenungkan diri kita karena Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, dibaptis. Baptisan adalah langkah ketaatan kita dan pernyataan iman seseorang secara terbukti bahwa dia percaya bahwa Yesus itu telah mati dan bangkit untuk dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam memahami ini ada dua kata yang penting juga di sini dikatakan bahwa ada dua kata baptiso dan juga satu kata yang namanya adalah bapto. Ya. Apa yang kita lihat di sini? Dua kata ini dipakai, kalau bapto ini dipakai dalam Lukas pasal 16 ayat 24, Yohanes 13 ayat 26, Wahyu 19 ayat 13. Ada 3 ayat firman Tuhan yang memakai kata bapto ini. Kata bapto ini adalah bersifat sementara. Sedangkan baptiso itu adalah sesuatu yang permanen, perubahan yang permanen. Maka inilah juga yang harus berubah dalam kehidupan kita. Orang yang menerima Tuhan di dalam hidupnya harus mengalami perubahan, bukan hanya sebuah perubahan yang sementara. Tapi orang yang menerima Tuhan di dalam hidupnya mengalami pertobatan, dan itu adalah sebuah perubahan yang permanen. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh orang yang menerima Kristus di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, yang ketiga, menerima karunia Roh Kudus. Perubahan permanen dalam hidup kita tidak akan pernah bisa dikerjakan sendiri atau masing-masing kita. Tapi itu akan terjadi ketika ada Roh Kudus yang akan terus menuntun hidup kita. Maka perubahan yang nyata harus terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan yang nyata harus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ini menjadi perenungan. Ketika ini tidak terjadi, maka seperti yang dikatakan oleh Petrus, bertobatlah dan berjalan dalam jalannya Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulannya di Minggu Paskah yang ketiga ini menjadi minggu evaluasi bagi kita semua. Sehingga apa yang menjadi seruan Petrus ini akan sangat berguna bagi kita dalam mengambil langkah iman untuk bertobat dan berbalik kepada jalannya Allah. Karena pada titik mana Anda melakukan sebuah keputusan untuk kembali kepada jalan Kristus,
mulai dari cara berpikir dan bertindak, maka disitulah titik pertobatan. Disitulah titik metanoia itu di dalam kehidupan Anda. Dan pertobatan itu harus terjadi dalam arah pengenalan kita akan Allah. Respon kita atas firman-Nya. Dan dalam perubahan-perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Sebagai bukti kerelaan kita untuk taat pada kehendak Roh Kudus yang akan terus memperbaharui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang berbicara bagi kami semua. Diberkatilah semua jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah kebenaran ini akan membawa kami masing-masing akan mengevaluasi diri kami di hadapan Tuhan. Tak kala kami menyimpang dari jalan-Mu Tuhan, bawalah kami Tuhan untuk kami terus mau memperbaharui diri kami, bertobat di hadapan Tuhan. Karena Engkau memberikan kesempatan buat kami, karena Engkau mengasihi kami, dan Engkau mau menjadikan kami sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Namun sebelum persembahan kita kumpulkan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Kami bersyukur karya Allah lah yang Tuhan nyatakan bagi kami untuk kami boleh menerima hidup yang kekal. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Albert Tombokan. Tuhan terus memberkati hamba-Mu ini. Dan saatnya kami akan mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengumpulkan persembahan ini. Amin. Persembahan dikumpulkan, mari kita menyatakannya dengan satu pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus itu terus yang menaungi hati kita, menyertai kita dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu ini. Dan kasih setia Tuhan yang terus kita rasakan. Dan firman Tuhan tiap-tiap hari meneguhkan kita untuk berdiri teguh di dalam Dia. Seperti lagu pujian ini, tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau selamanya menyenangkan hatimu. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku,
jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Mari kita katakan hidupku sekarang. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyatakanmu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, dan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu. Tak berubah selamanya kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah firman-Nya dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat teduh sejenak. Amin. Ibadah kita telah selesai, dan atas nama Gembala Majelis dan Jemaat Shalom Medan Tuntungan mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.